Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Tarangga Setiaji. Di sini saya akan membahas tentang kerukunan dan toleransi umat beragama, terutama agama Islam dengan Hindu. Di sini saya akan membahas kerukunan umat beragama Islam dengan Hindu. Pertama-tama saya akan bahas kerukunan umat beragama. Apa itu kerukunan umat beragama? Dari Islam sendiri, Islam menjunjung tinggi toleransi. Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan dari sisi suku, bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Ini semua merupakan fitrah dan sunatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan dalam terminologi Islam. Istilah yang dekat dengan kerukunan umat beragama adalah tasamuh. Keduanya menunjukkan pengertian yang hampir sama, yaitu saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai sebagai sesama manusia. Tasamuh membuat tindakan penerimaan dan tuntutan dalam batas-batas tertentu. Dengan kata lain, perilaku tasamuh dalam beragama memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan atau akidah. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi. Tata cara ibadah umat beragama lain tidak ada toleransi dalam hal akidah dan hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial Islam adalah agama yang menjunjung toleransi terhadap agama lainnya, dan tentunya bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi adalah mengakui adanya keberagaman keyakinan dan kepercayaan di masyarakat tanpa saling mencampuri urusan keimanan. Seperti halnya kita saling menghargai adat istiadat atau ketentuan acara agama lain, seperti acara agama Hindu, dan seperti Hindu menghormati agama Islam, tapi tidak mencampuri urusan akidah masing-masing atau keimanan masing-masing. Toleransi Islam antar umat beragama itu hanya menyentuh ranah sosial. Membenarkan keyakinan agama lain bukanlah disebut toleransi. Seperti halnya Islam membenarkan keyakinan Hindu itu bukan termasuk toleransi. Tidak sampai seperti itu. Kita hanya bertoleransi dalam ranah sosial dan masyarakat. Sedangkan pluralisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan keyakinan bahwa Islam sajalah agama yang benar, yang diridhoi Allah. Ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran. Di antaranya beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda. Perbedaan ini sudah menjadi ketetapan Tuhan atas sunatullah. Al-Quran dan gamblang menjelaskan kenyataan adanya perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayuan selanjutnya ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu inna khalaqalnakum min zakarin wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akrakum idzalladzi
kum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat tersebut di atas mengungkapkan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sebagai ketetapan Allah, pernyataan ini tentu harus diterima. Mereka yang tidak bisa menerima adanya keberagaman berarti mengingkari ketetapan Allah. Berdasarkan hal ini pula, maka toleransi menjadi satu ajaran penting yang dibawa dalam setiap risalah keagamaan, tidak terkecuali sistem teologi Islam. Sudah barang tentu adanya ragam perbedaan merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri. Dan kita lanjut ke materi yang lebih inti, kerukunan dan toleransi umat Islam dan Hindu. Di Islam sendiri, prinsip toleransi merupakan dalam bahasa Arab arti toleransi. Prinsip toleransi menurut Islam dalam bahasa Arab arti tasamuh adalah sama-sama berlaku baik, lemah lembut dan saling pemaaf, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan prinsip toleransi menurut Hindu, ajaran agama Hindu sesungguhnya sangat banyak sekali mengajarkan tentang etika, budi pekerti dan cinta kasih yang universal dalam membangun sikap toleransi antar umat beragama. Ajaran agama Hindu memandang bahwa bagaimanapun jalan yang ditempuh oleh manusia dalam usaha dan memuja Tuhan yang Maha Esa adalah sah selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Toleransi adalah kemampuan untuk menahan hal yang tidak disetujui atau tidak kita sukai dalam rangka membangun hubungan sosial yang lebih baik. Ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya toleransi. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor kepribadian yang dimiliki oleh individu per individu itu sendiri sejak lahir. Kepribadian mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaran kepribadian membimbing orang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Ini adalah termasuk dalam faktor internal atau faktor dalam diri manusia. Faktor eksternal merupakan teori belajar sosial. Toleransi diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi. Terdapat 3 lingkungan pendidikan yang digunakan dalam proses sosialisasi tersebut, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, kita bisa membentuk kepribadian secara sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Toleransi beragama antara Islam dan Hindu adalah sikap bersedia untuk berpartisipasi dalam masyarakat sosial yang lebih luas melalui proses asimilasi meskipun berada dalam kelompok minoritas atau agama yang berbeda. Seperti contohnya, Islam adalah agama yang mayoritas di Indonesia. Selanjutnya aspek-aspek toleransi beragama, yaitu contohnya penerimaan, penghargaan, dan kebebasan. Penerimaan yaitu kesediaan seseorang untuk menerima orang lain seperti apa adanya, tidak menuntut pandangan yang dibuat dari perspektif sendiri. Seperti umat Islam atau umat Hindu itu sendiri saling menerima keberadaan tanpa menuntut untuk berbuat perspektif yang diinginkan secara pribadi. Penghargaan, saling menghargai
saling menghargai antara sesama, contohnya menghargai adat istiadat, menghargai sesama manusia. Kebebasan adalah kebebasan terhadap sesama manusia, seperti contohnya kepada sesama warga atau masyarakat oleh umat Islam kepada sesama atau masyarakat lain yang beragama Hindu tetapi saling melaksanakan ibadah atau keyakinannya masing-masing. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.